Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya bunda-bunda semua dan juga teman-teman di rumah? Wah, semoga selalu sehat dan semangat ya. Gak pakai lemes-lemes, gak pakai loyo-loyo. Yang penting selalu semangat. Oke? Welcome to my channel. Di video kali ini saya ingin sharing sesuatu yang tentunya sudah sangat dekat dengan para bunda semua. Oke? Yuk kita ikuti videonya. Nah, langsung saja, nggak usah banyak ngalor ngidul, kita bahas topik dari video ini. Tentang nyetir-menyetir. Kira-kira apa ada yang aneh dari nyetir-menyetir? Enggak ya, nyetir-menyetir khususnya di kalangan ibu itu sudah biasa. Kita sudah lihat kan banyak ibu-ibu yang sudah kesana kemari bawa mobil. Dan masalahnya apa? Nah, ini dia masalahnya. Masalahnya ada loh dari beberapa wanita atau bunda-bunda yang sudah bisa nyetir secara teori. Sudah secara teori ilmu tentang mobil sudah tahu, sudah paham. Sudah kursus, sudah belajar dari kerabat, suami, dan lain-lain. Bahkan sudah punya SIM. Tapi kenapa? Tetap nggak bisa turun ke jalan. Ada loh wanita-wanita yang seperti itu. Entah mungkin karena dia penakut, atau grogian, atau nggak pede. Contohnya siapa? Contohnya aku mau mencintaimu. Wah, kok malah jadi dangdutan ya? Oke, lanjut lagi. Nah, saya dulu hampir gagal turun ke jalan setelah saya berhasil berlatih. Jadi, bukan bunda-bunda aja ya, contohnya saya adalah salah satu contoh. Waktu itu sudah belajar kursus 2 kali malah. Sudah belajar dari suami dan saudara. Sudah turun ke jalan, sudah punya SIM, tapi tetap nggak bisa turun ke jalan. Karena mungkin saya termasuk yang grogian dan penakut dan nggak pede. Tapi akhirnya saya berhasil dengan menggunakan 4 tips berikut ini. Apa aja itu? Oke, kita mulai. Yang pertama adalah motivasi dasar. Apa ya maksudnya? Nah, motivasi apa sih yang mendorong kita mau atau harus bisa bawa mobil? Kalau saya dulu, inget banget tuh, dulu saya anak masih 3, krucil-krucil. Nah, di saat salah satu ada yang sakit dan suami nggak ada, sedang dinas luar, maka saya jadi bingung. Nah, kalau misalnya naik ojek, otomatis yang ke bawah itu cuma 1 orang ya, nggak mungkin juga berlima-lima naik ojek, anak saya 3. Kalau saya tinggalkan, saya khawatir. Kadang kan kita di perguliran di rumah itu ada yang saat itu pembantu baru, kita belum percaya. Jadi inginnya kita bawa semua anak kita ke rumah sakit. Nah, kalau kita naik taksi juga rempong banget ya. Karena kan kalau ada anak kecil harus bawa susunya, pampernya, bajunya, segala macamnya, tek-tek bengek kayaknya tuh rempong banget. Nah, selain dari itu, di saat-saat kayak saya misalnya dulu, saya kerja, harus bawa anak saya pulang pergi naik taksi. Nah, itu kan berpikir ekonomi juga ya. Saat itu rumah saya Depok, kerja di Jakarta, daerah Pasar Minggu. Ongkos taksi itu yang TL loh, TL tarif lama itu 35.000. 35.000 bolak-balik kali 2, sudah 70. Kalau pembantunya itu seminggu nggak ada atau di rumah nggak kondusif, otomatis 5 kali 75.000. Nah, itu ekonomisnya. Nah, saya tuh berpikir bahwa seandainya saya bisa bawa mobil, pastinya saya lebih aman dong mengurus keluarga. Kemana aja saya pergi, bisa saya bawa anak, terutama di hari-hari yang memang sangat darurat. Seperti itu. Artinya, bunda-bunda bisa digali tuh kira-kira motivasi apa ya yang membuat atau bikin kita memang harus banget bisa bawa mobil. Kan pasti setiap orang beda-beda ya. Kalau saya tadi yang seperti itu, nah kalau bunda pasti punya jawaban sendiri di sini nih. Yang kedua, ketakutan
ketakutan apa sih yang buat kita jadi nggak berani bawa mobil? Yang di garis bawahi adalah ketakutan apa? Kalau saya dulu takutnya nabrak. Nah, terus takut juga tiba-tiba nggak bisa menguasai situasi. Misalnya ketika belok ke kanan, di sebelah sini ada, dari belakang ada. Nah, itu saya khawatir di situ. Itu jadi penghambat. Tapi solusinya, apapun yang terjadi, terjadilah. Kalau memang nabrak, ya sudahlah. Kalau memang ketika dibelokkan itu kita belok kanan, dari depan ada, dari belakang ada, dari samping ada, ya sudah, mau diapain, apapun yang terjadi, terjadilah. Kita pakai senyum aja. Nah, seperti itu. Waktu itu saya solusinya seperti itu, untuk menyemangati diri sendiri, walaupun nggak memungkiri ini jantung rasanya dek dek dek, tapi tetap aja prinsipnya apapun yang terjadi, terjadilah. Yang ketiga, kita harus bisa mencari hal yang bisa mencambuk diri kita untuk terus maju atau untuk terus bisa. Nah, jadi segera putuskan, apa mau maju terus dan akhirnya bisa, ataukah kita mundur dan selamanya nggak bisa. Itu yang harus kita gali ya, rasa mencambuk diri. Kalau memang kita maju terus dan akhirnya bisa, berarti oke. Kalau kita akhirnya mundur dan memutuskan untuk berhenti nyetir, nah berarti selain begini kita harus lapor ke abang gendang. Karena apa? Mundur. Nah, yang keempat atau terakhir adalah masalah teknis ini ya. Anggaplah bunda-bunda semua atau teman-teman sudah bisa secara teori, sudah bisa secara praktek. Nah, kita atur teknisnya. Terdiri dari 3, yaitu yang pertama, kita perbanyak jam terbang. Karena apa? Karena di dalam jam terbang itu ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita baik secara teknis maupun secara mental akan bertambah, sehingga kita lebih matang atau lancar di jalan raya. Sehingga intinya lebih memperbanyak jam terbang. Yang kedua, di dalam menjalani jam terbang itu kita juga tetap mengatur, kita mappingkan. Sekarang kita mau ke jalan A, kasih plus belajar belokan. Besoknya lagi mau ke jalan B, kasih plus belajar parkir. Besoknya lagi ke jalan C, belajar tanjakan. Jadi kita walaupun berlatih, nggak semata-mata berlatih, tapi berlatih memperbanyak jam terbang, tapi ada materi-materi yang masuk yang berbeda. Baik itu kan beda ya, antara parkir sama belokan itu beda. Nah itu jadi satu-satu selalu ada penambahan. Dan sebetulnya pun lebih baik kita berlatih 1 jam tetapi continue, misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali continue, daripada kita latihan 5 jam, 6 jam 1 hari terus lama lagi nggak latihan. Nah itu akan sangat sulit. Iya. Oke bunda, itu saja 4 tips dari saya, bagaimana kita biar bisa berani menyetir, berani turun ke jalan untuk para bunda-bunda yang sama seperti saya, yaitu agak suka khawatir. Nah bunda, seumpamanya kita menerapkan 4 tips tadi, insya Allah saya yakin pasti semuanya bisa dan sukses turun ke jalan. Semangat bunda, selamat mencoba. Oke bunda semua, kesimpulannya seperti dalam pepatah, ala bisa karena biasa. Tidak ada yang sulit bila kita mempelajarinya. Oh iya bun, jangan lupa ya subscribe dan like-nya bila kalian suka. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.